Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan safety talk pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Azmi. Saya mahasiswa magang dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan safety talk terkait perilaku tidak aman. Nah, pastinya bapak-bapak semuanya sudah tahu bagaimana perilaku tidak aman. Nah, perilaku tidak aman itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu ada dua, yaitu perilaku tidak aman, yang kedua kondisi tidak aman atau lingkungan sekitar kita yang tidak aman. Nah, saya akan fokus di perilaku tidak aman itu sendiri. Nah, tentu kita semua tidak ada yang menginginkan kecelakaan kerja itu terjadi. Nah, maka dari itu kita semua perlu memperhatikan perilaku kerja kita. Kita juga perlu memperhatikan perilaku kerja teman yang ada di sekitar kita, supaya kecelakaan kerja itu tidak terjadi di tempat kerja kita, seperti itu. Nah, yang biasanya terjadi di lapangan adalah para pekerja ini menyepelekan pekerjaannya. Misalkan mereka melaksanakan pekerjaan pengelasan. Nah, karena mereka ini sudah terbiasa mengelas, jadi mereka menyepelekan perilaku mereka. Seperti mereka tidak menggunakan kacamata atau misalkan menggunakan sarung tangan. Nah, biasanya pekerja ini tuh merasa sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut, jadi mereka menyepelekan karena sudah sering terjadi, sering mereka laksanakan, sering mereka kerjakan. Nah, seperti itu, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan itu lebih besar. Padahal yang seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kecelakaan kerja itu tidak mengenal pekerja sudah terbiasa, pekerja sudah berpengalaman, atau pekerja yang baru atau belum berpengalaman. Kecelakaan kerja itu tidak mengenal hal-hal demikian. Maka dari itu kita perlu waspada sewaspada mungkin supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan solusi bagaimana cara mengatasi perilaku tidak aman. Yang pertama, hindari perilaku yang membahayakan diri kita atau membahayakan lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, tegur teman kita yang berperilaku tidak aman. Nah, di sini juga wajib kita tekankan kepada rekan kerja kita supaya mereka berperilaku aman dan tidak membahayakan kita atau lingkungan sekitar kita. Karena kalau kata orang-orang, menegur itu lebih mudah daripada mengubur. Seperti itu. Yang ketiga yaitu patuhi instruksi kerja atau informasi yang sudah diberikan pada saat awal pekerjaan. Nah, maka dari itu kita semua harus mentaati atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan cara berperilaku yang aman. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit karena sesuai yang kita hadapi sekarang ya, bahaya atau zona merah kota Yogyakarta ini kembali menjadi zona merah, sehingga kita perlu mencegah terjadinya penularan virus corona. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, yang pertama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya penularan virus corona ini melalui kontak fisik. Nah, maka dari itu perlu kita harus mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir supaya virus-virus yang atau kuman yang menempel di tangan kita ini tidak menular atau tidak masuk ke dalam mulut, hidung ataupun mata kita. Seperti itu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun ini juga perlu kita lakukan sebanyak mungkin lah. Paling enggak kita harus mencuci tangan setelah bekerja dan sebelum makan.
Karena pada saat kita bekerja, kita tidak tahu tangan kita ini menyentuh apa saja. Siapa tahu yang kita sudah menyentuh kuman atau virus-virus berbahaya seperti itu. Kemudian menjaga jarak. Nah, walaupun kita bekerja bersama rekan-rekan kita, kita harus selalu menjaga jarak pada rekan-rekan kerja kita. Terus juga misalkan kalau waktu istirahat, kita juga perlu menjaga jarak supaya untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona. Kemudian memakai masker. Nah, ini saya rasa bapak-bapak semua sudah memakai masker, jadi saya berharap supaya untuk mempertahankan perilaku yang baik ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dapat bekerja dengan aman, sehat, dan nyaman, dan tentunya produktif. Karena keluarga sudah menanti kita di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.